tugas dari mata kuliah data mining itu dari kelompok kita mengambil tema segmentasi strategis UMKM di Kabupaten Sumedang menggunakan algoritma Siemens clustering. Nah, analisis ini yaitu untuk potensi usaha dan pemetaan karakteristik untuk rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran. Selanjutnya, nah sebelum menjelaskan yang lainnya, saya di sini akan memperkenalkan dulu dari tim kami, yaitu saya sendiri di sini Yelvana Balah dengan NIM 2310614007. Dan saya Yudino Hidinur dengan NIM 231014. Dan saya Mesa Safong Lede Hardiman dengan NIM 2310614116. Selanjutnya langsung aja ke latar belakang masalah dari si UMKM Sumedang ini. Nah, latar belakang masalah yang ada adalah UMKM itu tulang punggung ekonomi nasional yang menyambung 61% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Nah, di Kabupaten Sumedang, sektor ini memiliki keragaman yang sangat tinggi. Namun, tantangan utamanya adalah kebijakan pembinaan yang seringkali bersifat umum. Nah, kurangnya pemetaan yang spesifik membuat bantuan pemerintah terkadang tidak relevan dengan kebutuhan nyata yang ada di lapangan. Nah, penelitian ini hadir untuk mentransformasi data menjadi segmentasi cerdas agar setiap pelaku usaha mendapatkan dukungan yang sesuai dengan skala bisnisnya masing-masing. Nah, lalu landasan teori yang kita ambil pada data mining ini adalah K-means, yaitu penelitian ini menerapkan konsep dasar data mining untuk mengungkap pola tersembunyi dari data UMKM. Kami menggunakan algoritma K-means clustering, sebuah metode partisi yang mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atribut untuk memastikan akurasi. Kami melakukan tahapan standardization menggunakan Z-score agar fitur dengan angka besar seperti total aset tidak mendominasi fitur. Nah, jumlah pegawai dalam perhitungan jarak Euclidean. Metodologi ini merujuk pada prinsip fundamental dari Zaki dan Meira pada tahun 2014. Nah, dataset dan variabel analisisnya yaitu dilakukan terhadap dataset yang mencakup 60 unit UMKM di wilayah Kabupaten Sumedang. Kami mengevaluasi potensi setiap unit usaha berdasarkan 5 parameter numerik, yaitu omset bulanan, mengukur arus kas dan performa finansial, jumlah pegawai, mengukur skala penyerapan tenaga kerja lokal, lamanya usaha, mengukur stabilitas dan pengalaman operasional, total aset, mengukur kekayaan modal fisik usaha. Dan yang terakhir adalah pinjaman modal, yaitu mengukur aksesibilitas terhadap dukungan finansial. Next, di selanjutnya ada evaluasi model. Evaluasi model ini menentukan K ataupun K optimal dengan jumlah cluster yang sudah terdiri dari gambar dan juga silhouette skornya dengan skor 10 ke bawah dengan rata-rata 4 dan di jumlah clusternya di sama juga di 4 untuk K optimal. Dalam menentukan jumlah kelompok yang paling ideal, kami melakukan pengujian teknis menggunakan Elbow method dan juga silhouette score. Berdasarkan hasil eksperimen, nilai keempat alias K4 ditulis sebagai titik optimal. Oleh ini kita mendapatkan keseimbangan terbaik antara struktur kelompok yang ada, yang solid dan interpretasi bisnis yang bermakna. Skor akhir silhouette menunjukkan angka 0,4795 yang membuktikan bahwa setiap data telah terkelompokkan ke dalam cluster yang tepat dengan batas yang cukup jelas. Next. Selanjutnya adalah visualisasi sebaran cluster alias VCA. Mengingat data kami memiliki nilai 5 dimensi, kami menggunakan teknik prinsipal komponen analisis alias VCA untuk menyederhanakan data tersebut ke dalam
dua dimensi agar dapat divisualisasikan. Nah, visualisasinya ada di gambar ini tercantum di PowerPoint. Dengan klaster A itu usaha mikro pemula, klaster B usaha kecil berkembang, klaster C usaha menengah potensial, klaster D usaha unggulan. Nah, selanjutnya ini kita dapat melihat bagaimana UMKM di Sumedang saling berkelompok. Klaster mikro pemula terkonsentrasi di suatu area besar, sementara unit usaha yang lebih mapan mulai menyebar ke area yang berbeda, menunjukkan karakteristik yang lebih unggul secara finansial maupun secara aset. Nah, terus selanjutnya ada profil cluster strategis UMKM. Hasil segmentasi ini memberikan dasar bagi kebijakan pemerintah yang lebih presisi. Yang pertama adalah dukungan mikro cluster A, fokus pada literasi keuangan, manajemen dasar dan kemudahan akses KUR. Yang kedua ada inkubasi bisnis cluster C, pelatihan digitalisasi pemasaran optimalisasi proses produksi. Yang ketiga ada akses global, yaitu cluster B dan D, fasilitas sertifikasi ekspor, standarisasi mutu, SNI ataupun halal, dan kemitraan strategis dengan perusahaan besar. Strategi ini memastikan alokasi sumber daya pemerintahan menjadi efektif dan efisien. Kemudian kita lagi visualnya lebih jelas. Biar lebih jelas. kesimpulannya. Kita lihat dulu Sebelum visual. kesimpulan, Dan tadi yang belum tuh nah, yang ini untuk distribusi cluster SMK UMKM Sumedang. Nah, di sini ada per kecamatan dan juga per kategori usahanya. Di Cisar 2 kebanyakan yaitu cluster A di mana Conggean. Conggeang. Ya. Ada di terbanyak yaitu di cluster A, Jatinangor ada di cluster A, disusul dengan cluster B. Sumedang Selatan ada yang terbanyak itu di cluster A, disusul oleh cluster C, dan ada juga B dan D. Di Sumedang Utara ada kebanyakan di cluster B dan juga cluster A. Tanjung Sari. Oh, Tanjung Sari di cluster A dan disusul untuk C dan D. Nah, untuk per kategori usahanya di jasa, kebanyakan semua data kami itu kebanyakan di jasa ya. Untuk cluster Cluster A. cluster A itu kebanyakan di jasa. Untuk kerajinan dan banyak juga juga. kuliner dan juga olahan pangan, perdagangan dan Pertanian. pertanian. Selanjutnya next. Jadi kesimpulannya ya, untuk penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan algoritma Siemens mampu memberikan pemetaan yang mendalam terhadap ekosistem UMKM di Sumedang. Nah, dengan Silhouette score yaitu 0,4795, nah model ini juga cukup dan valid lah ya untuk digunakan sebagai referensi pengambilan keputusan. Nah, untuk kedepannya juga interpretasi dan data real time akan sangat membantu Dinas Koperasi